أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون وما كانوا بآياتنا يجهدون صدق الله العظيم صدق Allahul Azim. Pemirsa di rumah, sekarang di tengah-tengah saya sudah ada jamaah. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Zurnawita. Ibu Zurnawita. Ya, kita akan baca bersama ya, Bu ya, belajar Quran bersama ya, Bu ya, di sini di tengah-tengah. Yuk, silakan Ibu baca. Yang kayak tadi juga. Iya, kayak tadi sama dari Ta'awudz Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ittakhadhu dinahum ولعبا وغرتهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون Sadaqallahul azim. Iya, Masya Allah Ibu suaranya bagus, makhrajnya bagus, Alhamdulillah. Ini saya juga harus belajar sama Ibu ya. Pemirsa, ini adalah contoh ya, di mana seseorang membacanya dengan hati. Kalau orang membaca Al-Quran dengan hati, maka yang dengar nanti, yang sampai pun juga dengan hati. Jadi orang tuh ngerasa adem. Nah ibu ini adalah contoh. Saya ya Bu ya, termasuk yang benarkan Ibu, tiba-tiba kok ya Allah, kok enak dengernya. Bener gak Bu? Mungkin penonton yang di rumah juga merasakan ini Ibu Masya Allah suaranya bagus. Mungkin hanya satu sedikit tadi faktor nafas. Wajar ya, nafas itu bisa berkurang. Yang pertama faktornya salah satu adalah umur.
Ya Bu, faktor U itu nggak bisa di ini lagi, gitu ya. Tapi Abah masih nafasnya panjang kok. Iya, tapi sebenarnya bisa dilatih Ibu ya. Sebenarnya bisa dilatih, tarik nafas dari hidung, kemudian tahan di perut, ya, baru di situ kita mulai untuk mengaji. Ya, tapi jangan lama-lama, begitu tarik nafas dari hidung, tahan di perut, langsung mulai. Alladzi, baru langsung mulai. Ya, jangan sampai lama baru ngaji. Keburu ngedennya habis ya. Iya, tapi sebenarnya itu bisa dilatih. Tapi Ibu Masya Allah sudah bagus sekali. Mudah-mudahan pemirsa yang di rumah juga bisa senantiasa belajar Al-Quran sama-sama. Dan juga kita bisa mendawamkan Al-Quran ya Bu ya. Bener ya Bu ya, karena enak kalau kita pagi-pagi gini udah baca Quran. Ya, di Islam itu indah bersama-sama, Masya Allah. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran melalui izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini Ibu punya apa? Ibu qari'ah atau gimana Ibu? Enggak juga, cuma sekali-sekali ada ikut lomba. Oh, sekali-sekali Ibu ikut lomba. Pernah juara nggak Bu? Ada juara 2, kalau tingkat kelurahan juara 1. Alhamdulillah. Tangan dong Ibu ya. Masya Allah, Alhamdulillah Bu ya. Iya, Ibu juga ajarin anak-anaknya Al-Quran nggak Bu? Iyalah, Oh, pasti. Pastilah ya. Iya, ibunya bagus, anak-anaknya juga pasti bagus insya Allah. Masya Allah, Yobana ibu kok luar biasa ya. Luar biasa Omde Mande. Jadi Bener nggak malu nih Mbak. Aduh, ya Allah. Dari Padang nih Masya Allah. Ustadz, ini cerita sedikit dong Ustadz, mungkin jamaah rumah juga pengen tahu. Ini mungkin jamaah rumah yang tidak megang Al-Quran, yang mendengarkan pun ikut dapat pahala ya Ustadz ya? Betul, yang mendengarkan juga insya Allah akan dapat pahala dari kita. Insya Allah, terima kasih banyak Ustadz Abdul Kafi. Ibu silakan duduk kembali, terima kasih Ibu. Bu, gimana Bu, hatinya tenang ya Bu ya, habis baca Al-Quran pagi-pagi ya Bu ya. Masya Allah ya Bu ya, semoga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja tausiah berikutnya, ada Ustadz Maulana. Iya, makasih. Ya. Cak, Apa sih Abah? ada bisnis apa sih? Aduh, bisnis jilbab Mbak. Iya. Abah. Abah. Terus mempekerjakan berapa orang? Saat ini sih sekitar masih 10 orang sih Mbak. Gimana tuh perlakuan kita? Nah Kita itu akan tuh bahas Mbak, ini kita takut jangan sampai menzolimi karyawan kita nih Mbak. Nauzubillah, karena banyak perusahaan-perusahaan yang kadang mempekerjakan orang lain tapi melewati batas nih Mbak. Oh gitu? Mohon izin Ustadz Maulana seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah! Oh jamaah! Buat Pak Sayudi dan semuanya yang punya usaha, yang mempekerjakan orang. Yuk kita belajar dari Rasulullah. Bagaimana nasihat dari Rasulullah, cara mempekerjakan orang, bahkan para sahabat mengajarkan kita bagaimana mempekerjakan orang membuat usaha. Karena harta yang kita cari untuk mendapatkan rezeki, tapi akan menjadi mulia kalau kita rubah jadi karunia. Apa Bu? Karunia. Makanya kalau keluar dari masjid, Allahumma ftah li abwaaba fadlika, bukakan pintu karunia untuk mencari, membuat lahan pekerjaan. Saya salut kepada orang-orang yang punya usaha sehingga mempekerjakan banyak orang. Tepuk tangan. Pak Sayudi punya karyawan berapa? Ya kalau satu warteg minimal 3 sampai 5 lah. 200 wartegnya. Iya. Berarti 600. Tepuk tangan dong. Mempekerjakan 600. Bukan 600 yang didapatkan itu. Tapi bisa jadi 1.200. Karena pasti punya pasangan hidup. Dan bisa jadi ada anaknya. Bisa jadi ada orang tuanya. Bisa jadi ada tetangganya. Ngapain kita urus semua itu? Karena artinya bermanfaat. Kalau begitu, kalau mempekerjakan orang, jadikan sebagai seperti saudara. Contoh Nas. Ini kayak saudara semua berempat. Tapi Carla mau ngakuin gak ya? Adik kakak ya Ustaz. Saudara. Jadi tim itu kayak saudara. Tidak boleh ada yang ego sendiri. Contoh, pianonya dikencengin. Kasihan Risma Wanda. Jadi harusnya sama. Kayak bersaudara semua. Nah, dan apa? Kalau pembagiannya rata ya. Apalagi? Tolong. Jangan memberikan beban yang berat. Lihat kemampuannya juga. Oh ini skillnya ini kemampuannya ini kemampuannya ini.
Dan jangan mohon maaf dibeda-bedakan. Ini baru nanti dikasih dibully atau diapain. Jangan. Mohon izin yang paling penting jangan sampai keringat orang udah kering belum dibayar. Jangan telat. Pak Suyudi. Tiap tanggal berapa Pak? Kalau warteg sih nggak ada tanggal nih Pak Ustadz. Jadi kalau dia berangkat tanggal 1 ya gajinya tanggal 1. Kalau dia kerja tanggal 15 ya bayar tanggal 15. Berarti nggak ada beda-bedanya ya? Nggak ada. Oh, kalau tanggal baru talal badar gajian. Pertengahan bulan salat badar aman. Akhir bulan astagfirullah karena sudah habis. Nah, jadi usahakan, mohon maaf, kasih. Apalagi ada bonusnya, ada hadiahnya, penghargaannya. Itu luar biasa. Apalagi hari ini kita punya keuntungan banyak. Kita bagi rata lagi. Ada kan luar biasa. Sehingga ada semangat. Kalau perlu naikkan umroh. Setiap tahun ada yang dinaikin umroh. Amin. Iya. Apalagi memberikan peringatan keras kepada kita, kepada para majikan yang menzolimi. Ada waktunya, ada batasnya. Mohon maaf kalau sudah di luar dari batasnya, hati-hati. Dan ingat, kalau kita mempekerjakan orang berarti kita tanggung kehidupannya. Ya. Apanya ditanggung? Bisa jadi pakaiannya, tempat tinggalnya. Kalau dia mau menikah, bantulah dia. Kalau dia minta pinjaman, kasihlah dia. Kan dia bagian dari diri kita. Ya, makanya kalau zakat itu, bagilah siapa yang ada hubungan darah dengan kita, yang menunjang pekerjaan kita, yang membutuhkan, yang ada haknya pada diri kita. Jadi semuanya anggap seperti saudara Anggap ya sebagai Ustadz saudara, ya. Dan sesuai harus. job desk-nya masing-masing. Jadi jangan semua kerjaan satu orang dikasih semuanya. Iya. Jadi sesuai dengan pembagiannya, Pembagiannya. ya Bu ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Makasih. Maulana. Bu! Langsung aja yuk kita dengerin tausiah dari Ustadz Abi Maki. Mohon izin Ustadz. Bismillah, syukur. Bismillah. Abi tadi kan sebelumnya nih Ustadz Maulana udah menjelaskan nih ya kan. Bagaimana untuk perusahaan-perusahaan yang nauzubillah jangan sampai menzolimi karyawannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Maulana. Nah tapi nih Abi, apakah ada syarat tertentu agar kita mendapatkan berkah dari menolong orang lain? Mohon izin Ya, Ustadz. bismillah. Allah barik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada syarat-syarat tertentu agar kita bisa menolong orang lain dan ternyata berkahnya didapatkan? Bismillah. Keberkahan akan didapatkan oleh diri kita saat menolong orang lain, pastinya ada beberapa syarat. Apabila dia menolong dengan harta yang dia milikinya, maka jadikan harta untuk menolong orang lain itu adalah harta yang halal. Ingat, justru ketika menolong orang lain dengan harta yang tidak halal, apakah karena menipu orang, apakah karena hasil ribanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, justru harta yang haram saat diinfakkan, saat dibuat pertolongan, harta haram itulah yang menyeret dia ke neraka. Kenapa? Anda mungkin harta akan bicara mengatakan, kamu tahu kalau aku haram, kenapa kamu tanamkan aku di tempat yang baik? Kamu yang telah menjadikan hal ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi ternyata yang pertama agar kita menolong mendapatkan keberkahan, satunya adalah ketika menolong dengan harta, jadikan harta yang digunakan untuk menolong orang lain itu adalah harta yang halal. Ini pertama. Kedua, punten, harta halal tidak akan pernah bisa dapat keberkahannya. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan ketika dia membantunya. Ikhlas, iya. Dan punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya, apakah Islam itu? Islam itu adalah keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Jadi Allah memerintahkan untuk segala sesuatu ikhlas. Ikhlas, ikhlas. Jadi syarat yang kedua, setelah dia ini mengeluarkan sesuatu yang halal, yang keduanya ada dengan keikhlasan. Ketiganya adalah syaratnya yakin kalau apa yang telah dilakukannya Allah yang akan membalasnya. Bukan coba-coba. Permasalahan yang kita rasakan saat ini dengan Al-Quran, dengan hadis, kata-katanya coba-coba. Mentang-mentang kata Quran, kata hadis misalnya dengan mengatakan siapa orang bersedekah tidak akan pernah mendapatkan kesulitan. Iya, ataupun hartanya tidak akan pernah berkurang. Dia bilang mengatakan, coba deh saya sedekah, berkurang gak ya? Coba deh saya sedekah, akan ada ganti gak ya? Karena kata-kata coba ini tidak berhak untuk kita ucapkan saat berhadapan dengan Quran dan hadis. Imani baru laksanakan. Kadang-kadang manusia ini dengan perkataan Allah, dengan sabda Rasulullah, dengan ucapannya apa? Coba ya, benar nggak ya? Coba ya. Allah tidak suka kalau Al-Quran dan hadis dikatakan coba-coba. Jangan coba-coba, yakini itu yang permasalahan buat kita. Punten, coba kalau digambarkan.
Pernah dengar nggak? La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, Allah akan tambah. Yakin nggak perkataan itu? Yakin kan? Sekarang, punten. Kalau seandainya mic yang saya pegang ini saya lepas, jatuh nggak? Yakin apa enggak? Coba? Jangan. Tapi kalau mic ini dijatuhkan akan jatuh. Yakin? Yakin. Iya. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih Anda yakini? Apakah mic dilepas jatuh atau bersyukur Allah tambah? Harusnya demikian. Harusnya kenapa kita lebih yakin mic itu jatuh daripada ketika bersyukur akan ditambah? Kalau mengatakan coba saya syukur, kenapa nggak tadi mic tidak perlu dicoba? Karena yakin. Kalau dikatakan saya bersyukur akan ditambah, nggak perlu dicoba, langsung syukur. Subhanallah. Lalu usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu yang keempatnya, punten-punten, jangan pilih-pilih kalau mau bantu orang. Ini kadang-kadang siapa minta enggak, siapa enggak. Jadi sekali Anda pilih-pilih terhadap membantu orang, pastikan keberkahan dalam membantu kita kepada siapapun tidak akan pernah ada keberkahannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang budak nangis. Ditanya, kenapa kamu nangis? Saya disuruh sama majikan saya belanja ke pasar, ternyata uangnya jatuh. Terus kenapa? Aduh, saya takut dimarahi. Apa kata Rasul? Di mana jatuhnya? Nggak tahu. Yuk kita cari sama-sama. Dicari bersama Rasulullah uangnya itu jatuhnya di mana. Masya Allah, setelah ketemu uangnya, dia bahagia dan orang itu belanja. Pas lagi belanja, ketemu lagi, nangis lagi. Rasulullah tanya, kenapa kamu nangis sekarang? Ya Rasulullah, pasti aku dimarahi sama siapa? Sama majikan saya. Kenapa? Karena saya telat datangnya. Gara-gara tadi, telat karena uangnya hilang. Rasulullah bilang, di mana rumahmu? Di sana kira-kira 5 mil, 7 kilometer kira-kira. Mau aku antar ke sana? Untuk apa? Saya hanya bicara nanti sama majikanmu akan mengatakan, Fulan jangan kau marahi ya ini. Subhanallah, hanya mau bicara begitu. Begitu tiba, kaget tuan rumahnya. Ketika Rasulullah kata, Assalamualaikum. Kaget. Ini kayak Rasulullah, diam dia. Cuma dalam hati jawab, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, diam. Assalamualaikum, diam. Cuma jawab dalam hati. Begitu datang dibukanya, ya Rasulullah, ada apa? Jawabannya, aku datang ke sini hanya untuk mengatakan, jangan marahi budak. Masya Allah. Subhanallah. Ini luar biasa, sangat luar. Yang lebih unik lagi nih, Rasulullah nanya, salam pertama, kedua kamu dengar. Iya, kenapa kamu jawab? Saya jawab. Tapi kenapa kamu yang ketiga jawabnya? Dia bilang, saya ingin didoakan olehmu 3 kali ya Rasulullah. Masya Karena Allah. salam itu adalah doa. Masya Allah. Abi, ini berarti kita perlu tahu juga ya Abi ya. Jadi bahwa membantu orang lainnya juga jangan sembarangan ya Abi ya. Harus dengan harta yang halal. Dan juga ikhlas. Masya Allah. Dan jangan sampai pilih-pilih ya Bu ya kalau mau bantuin orang ya Bu ya. Jangan cuma karena yang ini aja gue suka nih sama nih orang gue tolong. Tapi kalau yang lain enggak boleh ya Bu ya. Semua kita saling tolong menolong. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Abi Maki. Ya jamaah yang dirahmati Allah, setelah ini kita akan kembali membahas tema malaikat pun ikut membantu. Jangan pindah-pindah channel, siapkan catatannya karena nanti akan ada tausiah dari Ustadz Maulana. Dan akan dilanjutkan oleh amalan doa yaitu oleh Ustadz Abi Maki. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah!